Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu. Terima kasih telah bergabung di acara untuk webinar dari PT Indonesia Applied. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin untuk teman-teman yang baru join, selamat datang juga. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Ripan Suaryadi. Saya sebagai Technical Support untuk SolidWorks dari PT Indonesia Applied. Di sini saya akan membawakan atau menjelaskan bagaimana membuat atau mendesain sebuah mold desain di SolidWorks gitu ya. Yang mana nanti setelah pembuatan desain moldnya atau cetakannya itu core cavity-nya akan dilanjutkan oleh Pak Nugroho rekan saya sebagai technical support dari Applied Indonesia juga. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu mungkin ya langsung saja saya akan masuk ke bahasan utamanya, yaitu mempresentasikan bagaimana SolidWorks mendesain sebuah mold dari model yang kita punya ya. Di sini saya akan coba share screen. Nah, oke, mungkin untuk rekan-rekan semua udah melihat ya di layar handphone atau laptopnya masing-masing. Di sini saya menggunakan SolidWorks 2020. Nah, di sini saya akan membuat sebuah model cetakan atau lebih kenalnya dengan mold design gitu ya. Di sini saya sudah memiliki sebuah modelnya. Oke, saya buka dulu untuk modelnya. Di sini saya dengan nama bezel di sini ya. Nah, di sini itu modelnya itu untuk bagian dari handle pintu mobil gitu ya. Nah, di sini saya udah memiliki beberapa skat yang memang udah saya buat di sini, udah preparation jadi untuk mempersingkat waktu. Nah, tapi sini modelnya belum ada gitu ya. Nah, di sini saya akan coba import geometrinya. Oke, saya import geometrinya. Modelnya di sini saya menggunakan file yang netral file gitu. Jadi ini mungkin file yang umum itu didapatkan dari software-software lain gitu kan. Jadi model ini saya nggak dapatkan di desain di SolidWorks. Mungkin ini dibuatnya di CATIA atau NX atau software-software lainnya gitu. Di sini namanya itu door handle bezel ini. Nah, di sini saya buka dengan format iGuess tadi. Untuk teman-teman itu tinggal dibuka atau bisa menggunakan open juga ya. Nah, kalau dilihat rekan-rekan semua biasanya mendapatkan model yang dalam kondisi neutral file itu biasanya ada saja yang memiliki error di bagian tersebut ya. Jadi mungkin ada gap atau ada bagian surface yang hilang gitu. Nah, kalau dilihat ini mungkin secara kasat mata oleh rekan-rekan semua model ini baik-baik saja gitu. Enggak ada kayak errornya gitu. Tapi kalau kita melihat lebih jauh lagi ke feature manager design tree ini, bisa dilihat model ini itu berbentuknya itu bukan solid, tapi bisa rekan-rekan lihat di situ dia berbentuknya itu surface gitu. Berarti ada masalah dari model ini, dia enggak berbentuk solid gitu ya. Nih kalau saya section pun di sini dia terlihat bagian dalamnya itu kopong ya. Jadi dia tidak memiliki daging. Nah, bagaimana cara mengatasi model ini supaya stabil, dia bisa diolah di SolidWorks gitu. Nah, SolidWorks memiliki fitur yang namanya import diagnostik. Jadi rekan-rekan semua jika mendapatkan file dari luaran, alangkah baiknya diperiksa dulu dengan diagnostik tools ini, yaitu import diagnostik ini. Kita bisa klik kanan. Nah, bisa terlihat di sini ada beberapa bagian gap dan face yang rusak gitu ya, karena proses import file tadi mungkin dari software lain. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa bagian. Contohnya ada di bagian ini. Nah, ini ada gap kecil gitu ya. Nah, ini kita bisa memperbaikinya secara satu persatu bisa, atau kita juga bisa dengan mengklik semuanya supaya diperbaiki secara otomatis oleh software SolidWorks ini. Nah, kita bisa langsung saja attempt to heal all-nya ya. Kita klik saja ini. Software akan otomatis mengenerate dia untuk memperbaiki bagian yang error. Oke, ini sedang loading. Nah, jika model ini sudah stabil, biasanya nanti ditandain bagian dari import diagnostik ini dia sudah berwarna hijau, ya nih. Nggak ada kegagalan sama sekali, dan dilihat pun di sini model otomatis dia menjadi import atau solid body, yang mana tadi kan di sini ada surface ya, folder surface sekarang sudah nggak ada. Dan jika saya section pun bagian ini dia sudah berbentuk solid gitu. Nah, gitu.
Oke, selanjutnya di sini saya akan coba roll reorder ya untuk importnya, jadi supaya di bagian atas. Nah, di sini saya akan coba dulu buat sebuah view baru ya. Jadi ini view barunya karena ISO-nya saya seperti ini, jadi saya akan kondisikan untuk mendesain pandangan barunya seperti ini. Saya tekan spasi, saya buat baru di sini untuk pandangannya. Oke, kalau sudah klik OK, jadi nanti sewaktu-waktu ini berubah pandangan, saya bisa mengklik pandangan sesuai yang saya harapkan gitu. Nah, dari sini biasanya orang yang bekerja di dunia molding akan tahu karakteristik dari model yang akan dibuat cetangannya atau perkapitinya gitu ya. Nah, bisa dilihat jika diperhatikan ini nanti arahnya itu saya akan membukanya itu ke atas dan ke bawah gitu ya. Naik turun ke bawah seperti ini. Nah, kebetulan di sini kita harus mengecek dulu nanti yang namanya itu kalau ini ditarik apa namanya, ngebayangin kalau kita narik buka tutup gitu ya, itu pasti ada bagian yang nyangkut. Nah, salah satunya mungkin bagian ini. Nah, jika nggak tahu kan kita harus ada tools yang bisa memberitahu kita bagian-bagian yang nggak bisa di dua arah gitu, langsung ke bawah ke atas gitu, pasti ada bagian yang nyangkutnya. Kita bisa mengeceknya itu dengan undercut analysis toolsnya. Kita bisa gunakan undercut ini. Kita kebetulan di sini referensinya front plane ya untuk apa namanya membukanya ya, dua arahnya. Nah, bisa dilihat ini di sini ada beberapa bagian yang nyangkut nggak bisa dua arah. Nah, contohnya bagian ini dan bagian dari sini gitu. Nah, berarti nanti proses untuk pembuatan core cavity-nya itu harus dibuat beberapa bagian lagi untuk core atau bagian-bagian lainnya gitu. Ini nggak cukup dua core apa namanya untuk model mod ini. Nah, di sini saya coba cancel aja. Kita udah tahu kan bagian ini berarti ada 3 bagian. Selain itu, biasanya juga apa namanya benda-benda yang diinjeksi atau di molding gitu, dia memiliki kemiringan. Nah, kemiringan itu untuk menghindari yang namanya nanti stretch pas diangkat apa dari cetakannya gitu. Nah, untuk mengecek apakah bagian ini sudah memiliki kemiringan atau istilah di softwarenya itu ini ada draft ya. Nah, kita bisa mengecek juga dengan fitur draft analysis, Pak. Nah, kita bisa menggunakan tool draft analysis ini, kita sama untuk front plane. Nah, di sini kita tentukan parameter berapa derajat sih untuk kemiringannya. Nah, di sini kemiringannya kan 0,5 derajat itu bisa juga kan itu minimalnya atau sesuai dengan standar dari model tersebut. Nah, di sini kan terlalu gede ya kalau 3 derajat. Nah, kita coba ini menjadi 1 derajat. Nah, bisa diperhatikan dari model ada bagian-bagian yang memang di sini dia kemiringannya itu kurang gitu. Kurang dari 3 derajat. Nah, di sini ada ini warna kuning berarti dia harus di drop. Nah, kebetulan si model ini itu kita mendesainnya itu bukan di SolidWorks gitu ya. Bagaimana apa namanya membuat ini menjadi miring gitu. Nah, caranya kita bisa mengolahnya itu dengan salah satu fitur lagi di SolidWorks yaitu surface. Nah, di sini pertama saya harus mengkondisikan model ini supaya bisa di drop bagian ini gitu yang warna kuning ini menjadi miring. Caranya bagaimana? Di sini salah satu caranya gitu ya. Kita bisa mendelete dulu bagian-bagian dari filleting ini. Kita bisa delete face dulu. Kita pilih bagian filleting ini ya, yang kecil-kecil ini. Kemudian bagian yang ini juga ya, sama sampingnya ya. Filleting ini. Oke, ini juga. Nah, pilihannya di sini delete and patch. Maksudnya apa? Jadi pas di delete tapi dia otomatis ditutup gitu langsung. Kita langsung klik OK aja di sini. Nah, software akan otomatis dia mengkalkulasi seperti ini. Nah, ini sudah tidak memiliki filleting ya, berarti kita nanti bisa otomatis diberikan draft. Nah, caranya gimana? Cukup mudah, kita bisa pilih permukaan ini, kemudian kita draft. Nah, kita pilih permukaannya akan di draftnya itu 4 permukaan ini, berarti kan tadi. Oke, pilih ke 4 permukaan ini. Nah, kita berikan draftnya berapa, 1 derajat kan tadi minimalnya gitu ya. Kita menggunakan draft expert di sini. Kalau sudah klik OK. Nah, jika berhasil, secara otomatis software akan mendetek bahwa ini sudah memiliki kemiringan yang rata, yaitu 1 derajat. Di kursor juga ada feedback-nya ya, seperti ini. Nah, selanjutnya tadi kan udah ada filletingnya. Bagaimana filletingnya? Kita tinggal pilih lagi bagian ini, kita berikan lagi filleting di sini. Kebetulan ukurannya di sini itu 0,35 ya, untuk ininya. Nah, saya pilih seperti ini.
Oke, dan bagian ini ya. Kalau sudah klik OK. Oke, ini model sama persis dengan yang tadi. Setelah saya belikan draft dan filleting, itulah tekniknya salah satunya gitu. Kita bisa mengolahnya itu di delete face dulu, kemudian diolah lagi memberikan fitur-fitur draft dan filleting tadi. Oke, saya coba reorder dulu ke sini. Oke, selanjutnya di sini ini udah. Selanjutnya saya akan membuat model ini menjadi agak besar sedikit gitu Pak. Karena biasanya cetakan itu nanti dia harus lebih besar daripada modelnya. Kenapa? Karena kalau kita tahu benda-benda yang tadinya panas kemudian dimasukkan ke atau keluar dari cetakannya, contohnya kue gitu ya, biasanya itu mengembang tapi kalau udah dingin itu menciut gitu ya, atau warping gitu ya. Jadi di sini kita berarti model ini harus agak diperbesar sedikit gitu ya di sini. Caranya kita bisa menggunakan scale Pak di sini. Nah, scale ini berfungsi untuk membuat model ini agak lebih besar dari aslinya agar nanti pas dicetakan dia cetakannya itu lebih besar daripada model gitu ya untuk menghindari warping itu atau si modelnya menciut pas di udara lingkungan gitu. Di sini sebesar 1,02 atau 2% dari besarnya di sini. Kemudian saya klik OK-nya. Nah, dia modelnya otomatis lebih besar. Kalau saya rollback itu kelihatan ya. Cuma memang di sini seperti tidak ada perubahan, tapi kalau secara software itu dia berubah besarnya. Nah, selanjutnya, tahap selanjutnya itu kita harus mengetahui atau membuat batas garis pembatas antara nanti core dan cavity gitu ya. Berarti kita harus membuat toolsnya, salah satunya itu dengan parting lines ini. Parting line ini kemudian saya pilih di sini, kebetulan tadi kan dari front plane ya untuk arahnya. Ini intinya 1 derajat, kita kemudian klik graph analysis ini. Nah, otomatis di sini antara untuk core dan cavity-nya nanti permukaannya itu dipisahkan. Yang atas itu nanti untuk cavity-nya dan yang bawah ini nanti untuk core-nya gitu ya. Kalau sudah di sini saya klik OK langsung. Oke, ini proses loading. Nah, antara core dan cavity tadi sudah, sekarang saya harus menutup bagian-bagian yang berlubang. Salah satunya yang bagian besar ini ya, yang lubang ini dan lubang yang bulat ini gitu. Ini yang kotak dan bulat ini saya harus tutup dulu. Nah, kita bisa menggunakan dengan di sini shut off surface ya. Kita klik shut off surface tersebut. Kemudian di sini karena kebetulan nggak bisa otomatis, berarti saya harus manual. Saya clear dulu untuk bagian ini. Nah, di sini saya pilih untuk edge-nya itu yang ini ya. Saya pilih Tangent Prograde ini, pilihannya itu Tangent dan arahnya seperti ini ya. Oke, udah benar. Kemudian untuk bagian yang ini juga nah, sama. Nah, jika udah bisa otomatis terpisahkan antara permukaan yang menyentuh dengan core dan cavity, maka biasanya ditandai dengan warna hijau Pak di sini ya. Pesannya itu dia berarti model ini udah oke. Bisa langsung klik OK aja di sini. Oke, ini proses loading. Oke. Nah, jika dilihat nanti pas setelah proses shut off, di sini nanti akan ada folder surface gitu ya, pembagian antara core dan cavity. Gitu. Di sini ada surface untuk yang cavity dan core, kemudian ada juga di sini yang solid body-nya. Di sini saya coba hilangkan dulu yang bagian solid body dan cavity di sini. Nah, saya fokus di bagian untuk yang core-nya yang ini. Nah, di sini saya harus memberikan lebih daging gitu ya untuk pembuatan nanti tooling split-nya. Nah, di sini memang saya bisa menggunakan biasanya prosesnya itu dengan parting surface ya di sini. Nah, seperti ini cuma kebetulan di sini jelaskan bagaimana jika prosesnya itu manual, apakah bisa? Tentu jelas kita bisa. Nah, kita bisa pilih permukaan ini, kemudian kita menggunakan tools di sini namanya itu untrim surface. Jadi dia diperbesar untuk permukaan yang ininya, kemudian di sini sebesarnya itu dia 15% ya. Kalau sudah klik OK. Nah, hanya saja setelah proses tersebut ada beberapa surface yang lebih, terutama bagian ini nih, ya, yang bagian dalam ini dia ada kelebihan daging. Nah, prosesnya bagaimana membuat daging atau surface ini hilang? Caranya kita bisa mentrimnya.
Dengan bantuan parting lines tadi, saya di sini lakukan proses trim surface. Nah, saya pilih di sini keep, berarti keep yang mana? Berarti yang luar ya. Nah, oke. Kalau sudah di sini saya klik OK. Oke, ini udah kelihatan ya, di bagian ini sudah nggak ada surface yang lebih. Nah, kemudian di sini, oke, saya roll N dulu untuk ininya. Nah, selanjutnya, saya ingin memotong juga bagian luarnya supaya ini nggak kotak ya. Kalau dari pandangan ini dia kan kotak seperti ini. Jadi saya akan ini membuatnya menjadi bentukan yang melingkar dari seperti skate ini gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita bisa menggunakan trim surface kembali. Saya pilih skate yang tadi. Oke, saya pilih skate yang start of profile ini. Kemudian tadi kan keep. Nah, bedanya dengan remove apa? Kalau remove itu berarti yang dipilih itu yang dihilangkan. Saya pilihnya yang luar. Nah, jadi kalau sudah klik OK. Nah, oke. Ini udah jadi untuk yang surface ini. Sekarang saya akan membuat solid body untuk core dan cavity-nya. Nah, sebelumnya ini saya harus memasukkan dari surface ini ke dalam folder dari parting surface ini ya, supaya nanti pas di bagian dari tooling split itu otomatis surface-nya masuk ke parameter yang diperlukan di bagian tooling split propertinya. Saya drag drop ke sini. Nah, sekarang saya pilih profil yang udah dibuat di sini ya, sketch-nya sudah ada. Saya pilih profil ini, kemudian saya pilih tooling split ini. Nah, di sini kan tadi otomatis tuh dari yang folder ini, nih, dari folder ketiga ini, dia otomatis masuk ke dalam parameter antara core, cavity, dan parting surface gitu ya. Nah, di sini udah ada, saya input di sini parameternya 40 ke atas dan ke bawahnya itu 30. Di sini saya aktifkan untuk interlock surface-nya dan klik OK di sini. Oke. Pembuatan core dan cavity-nya itu bisa dilakukan otomatis dengan tooling split tadi. Nah, bisa kelihatan di sini, saya coba bisa isolate-nya di sini, nanti bisa kelihatan dari modelnya seperti ini. Nah, ini untuk bagian cavity-nya gitu. Jadi hasilnya seperti ini, dia mengikuti kontur dari permukaannya secara otomatis menggunakan tooling split ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menginputkan runner injector untuk materialnya nanti plastik. Nah, pengaplikasiannya kita memang bisa membuatnya ini manual gitu, tapi manual untuk pembuatannya, lubangnya gitu. Tapi kan rata-rata biasanya lubangnya itu udah ada standar ya, itu udah ada standarnya. Di sini saya udah ada library dengan pilihan di sini Smart Feature namanya itu. Saya menggunakan library dari runnernya ini, saya tinggal drag drop aja ke permukaan ini, maka dia akan otomatis. Caranya gimana? Contohnya seperti ini. Saya drag drop ke sini. Nah, nanti dia akan mencari referensinya yang mana. Nah, kita tinggal pilih aja referensinya dari origin, pilihannya top plane di sini. Oke. Ini software akan mengenerate lubang yang udah jadi, diduplikasi dari library-nya, dia akan otomatis membuat seperti ini. Gitu. Nah, kalau saya type, nah ini seperti ini ya. Saya coba hidden dulu untuk solid ini ya. So, nah, seperti ini ya. Kurang lebih hasil runner get-nya itu. Oke, saya coba balikan dulu ini. Nah, kemudian untuk bagian ini dia runner get-nya di sini berarti. Oke. Nah, seperti kita tahu dari model ini kan tadi ada beberapa bagian yang nyangkut gitu ya, atau undercut itu. Jadi nggak bisa dua arah langsung dibuka turun si core-nya itu naik ke atas dan ke bawah gitu. Nanti kan akan nyangkut di bagian ini. Di bagian ini dan di bagian ini ada 3 bagian. Berarti kita harus membuat dulu core atau pembantunya gitu ya dari model ini. Nah, itu kita akan membuat dulu jadi side core profil ini. Di sini udah saya siapkan profilnya. Nah, di sini ini udah ada nih untuk sketch-nya. Saya coba edit sketch. Oke, ini masuk ke mode sketch. Di sini saya coba view-nya ke side core ini. Di sini saya coba rubah ke wireframe untuk ininya. Nah, ini kan supaya lurus nih. Tadi kan bagian yang nyangkut ini bagian ini, berarti ini harus sampai ujung sini. Bagian garisnya kita buat collinear. Kalau sudah klik OK. Nah, nanti dia udah otomatis fully define.
Nah, saya coba isometric view kan lagi seperti ini. Kita ke shaded view lagi. Keluar dari sketch ya di sini. Keluar dari sketch, kita langsung masuk ke core di sini ya. Ada tool core untuk membuat potongan daging, mengambil daging dari sini itu dipecah ya. Kita pilih core ini, kita pilih dari sketch yang tadi ya. Nah, seperti ini. Kita input di sininya 10. Untuk lebarnya di sini dibagi 2 ya. Jadi ke arah sana 10, ke sini 10 mili. Nah, daging yang ingin dimakan yang mana gitu bagiannya? Berarti dari daging yang ini, dari yang apa namanya kapitinya gitu ya. Kalau sudah kita tinggal klik OK. Nah, secara otomatis dia akan terpisah seperti ini nih. Jadi ya, nih sudah ada. Jadi nanti untuk proses pembukaan moldnya itu bukan naik kalau yang ini, yang 2 ini, tapi dia ke samping, ke sini dan ke depan dan ke belakang gitu ya. Nah, sekarang ini kan cuma hanya saja ini apa namanya dia lurus ya. Takutnya nanti seret gitu. Berarti kita harus memberikan kemiringan dari si core yang ini dan core yang ini. Begitupun dengan base-nya yang besar ini. Caranya gimana? Ada beberapa teknik. Nah, kita bisa move dulu untuk komponen ini ke atas. Move body ya. Nah, di sini kopinya saya uncheck, ini tarik dulu ke atas seperti ini. Kemudian saya klik OK. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi, saya akan berikan graf dulu kemiringan di sini. Saya pilih permukaan ini sebagai referensinya. Ini saya input grafnya yaitu 3 derajat. Saya pilih apa namanya 2 permukaan ini. Nah, sini kalau sudah reverse ininya, klik OK. Oke, lakukan untuk bagian-bagian yang lain. Tentunya dengan bagian ini juga saya graf juga. Di sini 3 derajat, ini yang ingin miringnya itu yang ini. Oke, kalau sudah di sini kita klik OK lagi. Oke, ini udah terlihat ya miring tuh. Oke, begitupun yang bagian ini. Saya buat graf lagi di sini. Face-nya yang ini dan yang ini, ininya reverse kalau untuk bagian yang kecilnya. Kemudian saya klik OK lagi di sini. Nah, ini otomatis miring lagi. Tambahin lagi untuk bagian ini. Nah, ini saya 3 derajat kalau sudah OK, tanpa reverse-nya. Oke, saya coba lihat dari pandangan ini, dia sudah miring ya Pak. Rekan-rekan semua bisa lihat ini miring, jadi pas nanti diangkat ke samping gitu ya, bukan diangkat, berarti kalau bergeser ke samping dia nggak bakal seret bergesekan dengan bagian permukaan ini gitu. Oke, ini sudah, kita kembalikan ke kondisi awal, berarti ini kita harus delete dulu yang ini. Oke, kita delete. Nah, dia kembali ya ke posisi semula. Oke, selanjutnya bagian ini sudah, berarti saya membuat untuk core yang bagian yang ini, yang nyangkut untuk bagian yang ininya di model gitu. Berarti saya menggunakan di sini plan-nya itu dari liter plan di sini sudah ada siapkan sketch-nya. Oke, ini ke white frame lagi supaya kelihatan bagian dalamnya. Nah, di sini saya akan convert entities dari garis yang ini. Nah, seperti ini saya akan buat garis tambahan. Oke, saya buat seperti ini. Salah, ini tarik ke atas. Oke. Oke. Saya ulangi. Ini tarik ke sini, sini. Oke. Ini tarik lagi ke atas ya. Ini kita buat bagian dengan yang ini dia paralel. Nah, ini kita tarik lagi ke atas bagian ini. Nah, ini kita apa namanya merge ya untuk poin yang ini. Nah, baru kita kasih dimensi di sini 6. Kemudian yang ini dia lebarnya 6 juga dan kemiringannya di sini dia 80 derajat dan tingginya ini 50. Oke, bagian ininya sudah dibuat. Saya coba ke shaded lagi. Di sini saya langsung ke keluar sketch dulu ya, langsung ke core yang tadi. Oke, ini loading, kita masuk ke yang core tadi. Nah, pilih sketch yang tadi ya. Kita input di sini 5. Ini 5 juga ya untuk blindnya. Pilih yang ingin dimakan yaitu daging ini. Oke, kalau sudah kita klik OK di sini. Nah, udah jadi. Jadi nanti
bagian lifter ini dia terangkat pas didorong oleh ejector gitu ya, pin ejector gitu. Oke, bagian ini sudah. Sekarang saya akan membuat bagian pendorong ketika nanti si modelnya itu dilepas dari cetakannya gitu ya. Nah, namanya sini ejector pin. Nah, di sini saya ingin membuat lubangnya dulu gitu kan. Lubangnya dulu, saya pilih lubangnya ini, kemudian saya di sini cut extrude. Nah, pilihannya through all, dia ke atas. Oke. Bodinya yang ini yang ingin dimakan, kalau sudah kita klik OK. Nah, ejector ini dia nggak cukup satu, Pak. Nanti kalau satu kan bagian ini gimana copotnya gitu ya, agak susah. Berarti ini harus diperbanyak. Nah, caranya gimana? Kita nggak perlu bikin repot lagi satu persatu lubangnya. Kita bisa menggunakan di sini dari sketch ya. Di sini lokasi-lokasinya nih, dot-dot yang warna hitam ini nih ya. Ini udah dibuatkan ya untuk poin-poinnya. Kita bisa menggunakan sketch driven pattern-nya. Caranya pilih sketch-nya, kita pilih di sini sketch driven pattern ini. Nah, feature yang mana yang ingin diperbanyak yaitu berarti feature yang lubang ini. Nah, dia otomatis banyak seperti ini sesuai dengan poinnya kalau sudah klik OK. Nah, itu caranya. Jadi ini bisa digunakan sebagai alternatif untuk membuat feature yang banyak di bagian acak tempat gitu ya. Oke, ini sudah. Selanjutnya kalau diperhatikan, ini kan ada untuk nanti lubang bautnya mungkinnya. Ini kan nggak mungkin di proses CNC. Ini diameternya juga sangat kecil sekali, berarti ini harus dipisah untuk pin yang ini gitu ya, untuk mana nanti bagian bolong di model itu untuk lubang bautnya gitu. Berarti ini saya harus memisahkan dulu dengan core yang bagian ini. Caranya gimana? Di sini sketch-nya sudah ada juga. Ini sketch-nya sudah ada juga nih untuk core pin profilnya. Nah, di sini sudah ada. Oke. Ini, kemudian kita langsung saja ke mold tool dan pilih core lagi. Pilihannya di sini saya dagingnya yang ini aja, jelas pilihannya through all. Arahnya ke atas ya, udah. Kalau sudah kita klik OK. Nah, ini sudah, kita ini kalau saya lihat dulu, nah ini kan sudah, tapi daging bawahnya belum. Oke, sini saya buat lagi sketch yang ini ke core lagi. Nah, ini jaraknya ini 3, itu arahnya ke bawah, blindnya. Nah, ini dagingnya yang ini. Nah, kalau sudah kita klik OK di sini. Udah. Ini daging ini udah dibuat ya, ini untuk pinnya, hanya saja ini dia masih terpisah ya. Oh, daging ini dia masih terpisah gitu, belum bergabung. Nah, caranya gimana untuk menggabungkan multi body atau solid body yang terpisah dari bagian yang bersentuhan ini? Caranya kita menggunakan combine gitu. Kita add di sini, kita pilih ini. Nah, kita combine satu persatu untuk yang ini. Oke. Oke, kita combine lagi untuk bagian ini berarti. Nah, udah, sekarang ini udah jadi satu kesatuan ya. Bisa dilihat di sini dari foldernya nih. Nih, combine ini dia udah jadi satu kesatuan setiap pinnya. Oke, untuk proses ini berarti kalau saya lihat hampir semuanya selesai. Inilah poin utama ketika kita membuat mold design gitu, pembuatan core dan cavity-nya. Nah, sekarang gimana jika ingin lihat explode-nya ya? Nah, dengan modelnya mungkin saya coba munculin lagi untuk modelnya itu yang ini. Nah, saya coba kasih warna ya yang ini supaya nanti terlihat bedanya. Saya warna hijau, sudah oke. Nah, saya bisa di sini lakukan proses explode view di sini. Oke, masuk ke mode explode view di sini. Jadi di mode part itu kita bisa membuat juga explode view ya Pak, dengan catatan di sini kita itu bermainnya itu di multi body atau banyak body gitu. Kalau hanya satu solid body ini nggak bisa aktif ya untuk explode view ini. Sini saya tarik yang ini, kita bisa tarik seperti biasa kayak di assembly, tarik ke atas. Oke. Oke, ini sedang kalkulasi dulu. Nah, begitupun yang core yang ini, saya geser ke sebelah sini ya. Nanti berarti prosesnya dia akan bergeser ke sampingnya gitu. Begitupun di sini yang ini nanti. Oke, ini saya tarik juga ke sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kita tarik juga mungkin dengan tadi mana ya, di sini bagian lifternya tadi, core ini ya. Nah, ini kita tarik ke atas.
Ini kartipopnya enggak. Oke. Ke bawah. Oke. Oke, ditunggu dulu. Ini lagi loading dulu, Pak, softwarenya. Nah, oke. Oh, ups, ke bawah ya. Jadi ini mungkin kalau mau diedit lagi tuh bisa ya dari sini ya. Oke, mungkin karena waktu juga jadi saya nggak jelaskan, tapi kurang lebih inilah Pak untuk proses pembuatan desain core dan KPT di SolidWorks dari model 3D tadi gitu ya. Yang mana nanti kan ini bisa diekspor ya atau diterpisahin lagi untuk body ini untuk masuk nanti ke proses mesin CNC gitu ya untuk bagian ini gitu kan nanti bisa diproses lebih jauhnya itu ke drawing atau keperluan untuk mengeneratkan G-code dari model ini gitu. Nanti udah bisa dimasukkan ke mesin CNC untuk proses pembuatan cetakannya. Itulah kurang lebih untuk pembuatan mold desain atau core KPT-nya. Nah, selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk bagian mensimulasikan bagaimana proses injeksi plastiknya terhadap model ini, mengetahui karakteristiknya, warping pace-nya di mana, atau cooling time dan sebagainya itu di bagian SolidWorks plastiknya. Mungkin itu saja dari saya, nanti sesi tanya jawabnya untuk proses desain ini dilanjut setelah sesinya Pak Nugroho. Terima kasih, saya lanjutkan kepada Pak Nugroho. Silakan ke Pak. Halo, selamat sore rekan-rekan sekalian. Untuk saat ini saya akan coba untuk melanjutkan ya informasi untuk simulasinya. Jadi kalau tadi kan prosesnya sudah dilakukan untuk pemodelan ya, pemodelan untuk moldnya. Jadi si modelnya ini udah dimasukin ke sistem mold, kemudian sudah digambarkan ke sistem mold, terus kemudian oke. Nah, oke, tadi agak sedikit loading. Nah, ini model yang sudah kita lakukan proses pemodelan ya tadinya di awal. Jadi sudah dari modelnya tadi udah dimasukin ke moldnya, core cavity, dan juga kemudian di sini juga sebenarnya sudah saya lengkapi lagi dengan adanya cooling channel. Jadi cooling channelnya nanti kurang lebih ada di sini. Ya, nanti ada di sini kurang lebihnya. Bisa saya coba show sedikit. Ya, nanti di sini akan ada semacam cooling channelnya di sini. Nah, nanti kita akan coba untuk melakukan proses simulasi. Mungkin rekan-rekan di sini ada yang belum terlalu familiar ya dengan analisa injection plastik. Jadi, sebagai awalan ya rekan-rekan semuanya, analisa di SolidWorks itu kita ada satu analisa namanya analisa injection plastik. Nama softwarenya sendiri atau nama add ini adalah SolidWorks Plastik, yang mana cara penggunaannya cukup simpel, jadi tinggal masuk di sini aja. Jadi tinggal ada add ini di sini, tinggal diaktifin saja. Terus kemudian cara penggunaannya tetap langsung di dalam jendela si SolidWorks-nya sendiri. Nah, untuk melakukan proses simulasi, tentunya di SolidWorks ini kita harus menentukan domainnya dulu, domain atau areanya dulu. Areanya yang pengen kita simulasikan itu apa, dan area itu dideskripsikan sebagai apa. Jadi contoh kalau kita punya di model ini, sebagai informasi ini modelnya berupa multi body ya. Jadi dalam satu part dia ada beberapa body, di mana untuk proses simulasi yang pertama ini kita mencoba untuk melakukan proses simulasi untuk yang single body-nya dulu. Jadi untuk yang awalan dulu. Jadi kita cuma pengen tahu untuk injeksinya seperti apa, alirannya seperti apa. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menentukan domainnya dulu. Jadi domainnya di sini untuk solid body di sini yang ada di depan ini itu kita informasikan sebagai cavity atau si partnya sendiri nantinya. Jadi kalau di dalamnya
di dalamnya si model itu ada semacam ada runner, terus kemudian ada insert, terus kemudian ada mold-nya, nanti juga akan dideskripsikan masing-masing nantinya. Nah, untuk sekarang kita pengen coba untuk deskripsikan untuk si cavity-nya dulu. Sudah kita informasikan deskripsinya, langkah selanjutnya kita tinggal tentukan untuk informasi injection location-nya. Injection location-nya kebetulan saya pengen menentukannya itu di area di sekitar sini. Di area sekitar sini. Jadi nanti di sini akan kita pengen menginformasikan untuk injection location-nya ada di situ. Sesuai dengan tadi yang Pak Rifan demonstrasikan sebelumnya, ada semacam informasi runner-nya kan tadi di area situ, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian langkah selanjutnya, dari sini kita tinggal informasikan untuk kita akan coba untuk langsung proses pembuatan untuk create dari mesh-nya. Jadi mesh di sini kita terbagi menjadi dua ya, rekan-rekan sekalian. Jadi kita bisa menggunakan tipenya solid mesh ataupun si surface mesh. Kita tinggal melakukan proses create mesh seperti ini, terus kemudian kita tinggal create aja seperti ini. Dan dia akan otomatis merubah bentukan geometris di sini menjadi bentukan segitiga-segitiga kecil terlihat di sini. Jadi bentukannya nanti akan jadi seperti ini untuk melakukan proses simulasi atau perhitungan nantinya. Kemudian dari solid mesh di sini kita bikin bentukannya menjadi hybrid agar lebih ringan dalam melakukan proses perhitungannya. Terakhir, kita tinggal informasikan untuk informasi-informasi dari segi materialnya mau seperti apa. Jadi si model ini pengen kita informasikan materialnya mau pakainya apa, terus kemudian informasi untuk si mold-nya nanti apa materialnya, itu semuanya ada di sini informasinya. Jadi di sini ada informasi material untuk polimer. Polimer itu adalah ya plastiknya pada dasarnya. Kita tinggal open database seperti ini, dan sebagai informasi di Soluble Plastik ini kita ada kurang lebih sekitar 5.000 jenis material. Jadi pada dasarnya hampir semua material yang ada di pasaran itu ada di dalam Soluble Plastik sendiri untuk si propertinya. Pun kalau memang rekan-rekan sekalian pengen melakukan proses customize dari material plastiknya sendiri, itu diperbolehkan juga. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau pengen melakukan customize. Nah, kemudian karena memang kita pengen coba untuk yang di awal di sini adalah untuk yang basicnya dulu, jadi untuk mold-nya kita nggak masukin dulu parameternya. Untuk nanti yang kedua, nanti kita akan coba untuk masukin semua parameternya komplit. Informasi untuk polimernya, itu aja dulu. Terus kemudian untuk running parameter, kita masukkan informasi untuk filling setting-nya. Filling setting itu meliputi apa? Meliputi adalah untuk filling time. Kita biasanya untuk filling time di sini dia bisa otomatis dideteksi oleh si SolidWorks. Jadi filling time-nya ini kurang lebih dengan material dengan volume sekian, materialnya apa tadi sudah diinformasikan untuk filling time-nya itu di angka sekitar 1,6 second atau 1,6 detik. Dan kemudian kita tinggal bisa informasikan untuk injection pressure limit-nya. Ini disesuaikan dengan si mesinnya dari rekan-rekan sekalian. Kalau memang mesinnya dari model ini pengen disimulasikan untuk di mesinnya gede, berarti injection pressure limit-nya bisa digedein. Satuannya di sini di megapascal, tentunya nanti boleh kalau memang rekan-rekan pengen merubah antara dari ton ke megapascal itu berapa, itu tinggal dikonversi saja. Itu cukup mudah kok konversinya. Banyak software-software konversi di luar sana. Terus kemudian, langkah selanjutnya, setelah filling setting sudah selesai, kita tinggal proses untuk run. Ini untuk yang simulasi yang basic-nya dulu ya. Kita tinggal proses run. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan part yang sudah saya run sebelumnya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan untuk simple part untuk simulation-nya. Jadi sudah saya run sebelumnya dan sudah saya simpan hasilnya. Jadi kita tinggal ambil saja dan kita tinggal lihat saja nantinya di sini. Hasilnya adalah dengan parameter yang sama tadi, materialnya sama, injection location-nya sama, filling setting-nya sama. Hasilnya adalah ketika kita proses untuk flow result, nantinya akan hasilnya seperti ini. Jadi kalau pengen rekan-rekan lihat, hasilnya adalah seperti ini nantinya. Nah, di sini ada informasi untuk filling time, itu berhasil dilakukan di angka 1,7. Kurang lebih sedikit ada kenaikan dari prediksinya, tapi masih cukup mendekati. Dan sebagai informasi juga, di SolidWorks kita ada informasi untuk SolidWorks Plastik, di sini ada informasi untuk advisor. Advisor di sini ada informasinya sebelah kanan, di sini kalau mungkin rekan-rekan bisa lihat. Jadi, di SolidWorks ini, untuk si modelnya di sini, bisa terinjeksi dengan sempurna di maksimum injection pressure-nya itu di angka
151,9 megapascal. Ini ada informasinya di sebelah kanan di sini. Ada informasinya di sini. Dan kalau kita pengen coba lihat, untuk informasinya yang bisa kita ambil dari sini adalah tentunya kita bisa ngecek nih untuk di informasi untuk analisanya, animation-nya. Animation-nya kurang lebih seperti ini. Dan tentunya yang tidak kalah penting lagi di sini adalah kita juga bisa melakukan proses analisa atau kita juga bisa melihat hasil untuk ada nggak sih di modelnya di sini air trap di sini. Di sini kan ada informasi untuk air trap-nya nih, berarti di sini ada kemungkinan terjadi bubble di situ yang ditujukan dengan ada semacam bola berwarna ungu seperti itu. Terus kemudian selanjutnya di sini juga kita bisa menginformasikan untuk ada atau tidaknya well line dari model ini. Jadi kalau si model ini kalau memang terjadi well line yang cukup besar, itu ada kemungkinan terjadi titik lemah di bagian yang ada well line-nya tersebut. Nah, terus kemudian kita tadi sudah informasi untuk filling time, terus kemudian pressure at end of fill, jadi pressure-nya di sini di 151 ya, tadi sudah saya informasikan. Terus kemudian ada informasi untuk cooling time-nya. Jadi cooling time-nya di sini terlihat untuk informasinya di sini adalah di sekitar 10 second. Nah, ini kan untuk yang simulasi yang masih basicnya ya. Jadi kita SolidWorks sendiri untuk SolidWorks plastik kita terbagi menjadi 3 package tentunya. Ada standar dan juga profesional dan juga untuk premium. Nah, seperti yang tadi sempat disinggung oleh Pak Rifan, kita juga bisa menginformasikan untuk wrapping analysis. Wrapping analysis itu adalah untuk yang ada atau tidak sih penyusutan dari si model ini. Penyusutan, terus kemudian twist, terus kemudian ada bending atau tidak dari model ini ketika dilakukan proses analisa injection plastik. Nah, untuk proses simulasi itu kita adanya di SolidWorks plastik versi yang premium atau yang paling tinggi. Nah, untuk yang tadi rekan-rekan sekalian lihat tadi, untuk yang barusan, ini masih bisa dilakukan di SolidWorks simulation plastik untuk yang versi standar maupun profesional. Nah, untuk yang versi yang premium bisa sampai menganalisa injection untuk yang untuk wrapping analysis, itu kita bisa pakai yang SolidWorks simulation plastik untuk yang premium. Prosesnya kurang lebih sebenarnya sama dengan konsep simulasi atau preparation sebelumnya. Jadi kita tentukan dulu domainnya, mana yang sebagai mana yang sebagai mold-nya, terus mana yang sebagai bendanya, terus kemudian mana yang sebagai runner-nya, dan mana yang sebagai untuk cooling channel-nya. Karena memang nanti kita pengen juga menganalisa cooling channel, karena semakin komplit atau semakin banyak parameter yang rekan-rekan masukkan di sini, tentunya semakin akurat juga untuk hasil simulasinya. Contoh di sini adalah parameternya adalah pertama di sini. Ini saya pilih untuk cavity-nya ada 2, jadi karena ada atas dan bawah ya. Ini untuk cavity-nya atau mold-nya itu ada atas dan juga bawah. Terus kemudian untuk body-nya atau si part-nya itu ada di tengah-tengah di sini. Terus kemudian ada 2 cooling channel. Ini parameternya di situ. Kemudian 1 ada runner, karena di sini tadi sempat saya menganalisa di sini biar lebih akurat lagi, di sini saya gambarkan di sini ada runner-nya. Jadi runner-nya saya gambar sebagai benda 3 dimensi. Nah, kalau tadi kan prosesnya sama aja, tinggal klik kanan, kita tentukan body ini sebagai apa, tinggal klik kanan, body ini sebagai apa. Nah, terus kemudian langkah selanjutnya untuk injection location sama aja seperti simulasi yang tadi. Jadi kita tinggal lakukan proses di sini, tinggal di boundary condition, injection location, terus kita tinggal tentukan injection location-nya ada di mana. Kalau tadi kan kita menentukannya itu di body. Nah, kalau sekarang kita menentukan itu di titik awal dari si runner-nya, which is itu ada di area sini. Ini runner-nya ya, rekan-rekan sekalian. Ini runner-nya. Kalau ini untuk yang informasi untuk si cooling-nya. Ini runner-nya di sini, terus kemudian anggaplah kita sudah saya informasikan, sudah saya input untuk informasi injection location-nya, terus kemudian langkah selanjutnya adalah informasi untuk cooling-nya. Jadi di sini ada informasi coolant input-nya, atau kalau coolant kan pasti ada input dan juga ada output ya, pastinya ya. Nah, di sini kita informasikan untuk di sininya. Kita bisa informasikan, kita bisa edit, di sini inlet-nya berapa, inletnya ada yang di warna biru di sini, terus kemudian outletnya ada yang di warna merah, warna pink di situ. Jadi kan nanti coolingnya nanti dia akan otomatis mengikuti si jalurnya. Terus kemudian ada informasi juga di sini untuk coolingnya
flow rate-nya berapa, itu bisa diatur juga di situ. Kalau memang flow rate-nya kenceng atau flow rate-nya rendah, itu bisa diatur juga di sini. Terus kemudian suhu daripada si cairannya itu berapa, tinggal bisa kita informasikan di sini. Kalau memang pakai chiller gitu ya, pakai chiller suhunya bisa di 16 derajat Celcius, mungkin ya kita bisa atur juga di sini. Terus kemudian langkah selanjutnya selain untuk menginformasikan untuk si parameter-parameternya seperti untuk injection location, terus kemudian coolant dan segala macamnya di situ, langkah selanjutnya adalah kita tentukan dulu untuk kalau material tadi sama ya, jadi kita tinggal informasikan untuk materialnya di sini, kita informasikan untuk material. Prosesnya sama, kita tinggal klik kanan, open database seperti itu. Cuman yang membedakan nantinya di sini ada informasi untuk material yang kita inputkan selain material untuk polimernya atau si plastiknya. Jadi di sini ada informasi untuk material untuk coolantnya dan juga ada untuk informasi material untuk si moldnya. Jadi di sini untuk coolantnya kita bisa tinggal informasikan untuk materialnya atau cairan apa yang masuk ke coolantnya di situ. Jadi kalau mau pakainya itu berupa chiller ya, chiller dengan campuran tertentu. Contoh di sini adalah etilen glycol dengan campuran air, itu ada di sini semuanya. Terus kemudian kalau memang cairannya itu berupa oil atau oli gitu ya, atau mineral oil, itu bisa ada juga di sini. Cuman kalau memang biasanya yang sering digunakan untuk chiller itu ya water aja. Seperti itu. Tinggal diinformasikan di sini water. Kita tinggal klik aja, terus kemudian kita tinggal oke saja, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian langkah selanjutnya kita tinggal informasikan untuk si moldnya. Moldnya kita tinggal sama prosesnya, kita tinggal open database, kita tinggal tentukan untuk material moldnya ini pakai apa. Jadi untuk material moldnya di sini, contoh di sini saya pakainya IC 1020 steel. Cuman kalau memang pengen menggunakan material mold yang lain, bisa kita informasikan? Bisa kita informasikan untuk yang lain-lainnya juga. Jadi kalau memang pengen material moldnya itu berupa cast carbon steel, ya kita tinggal atur juga di situ. Tentunya nanti ketika materialnya berbeda, nantinya akan menghasilkan cepat rambat panasnya pun juga akan berbeda. Dan hasil simulasinya pun juga nanti akan berbeda. Nanti seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tinggal informasikan untuk proses parameternya seperti yang tadi saya sampaikan, ada informasi untuk filling setting. Kalau filling setting kurang lebih sama seperti yang tadi, kita tinggal ngatur untuk maksimum dari injection pressure limitnya, ini kita maksimumin di 250. Tambahan lagi adalah informasi untuk di packing setting dan juga cooling setting. Kalau untuk ini biasanya saya ngaturnya untuk di defaultnya aja. Jadi yang penting di sini ada informasi untuk pressure holding time-nya itu berapa, kita tinggal ngikutin aja, langsung saya tinggal oke aja seperti itu. Terus kemudian yang paling penting malah justru di bagian untuk cooling setting-nya. Untuk cooling setting-nya karena di sini ada informasi untuk ambient temperatur. Ambient temperatur atau suhu ruangan di area sekitar moldnya rekan-rekan sekalian. Jadi kalau memang ambient temperaturnya itu di 36, ya tinggal kita informasikan aja di sini 36 untuk ambient temperaturnya, kurang lebih seperti itu. Oke, langkah selanjutnya tentunya kita tinggal proses melakukan simulasi, tinggal melakukan proses running simulasinya dengan ngeklik langsung di sini cool, flow, pack, dan juga wrap. Dan tentunya untuk simulasinya di sini, karena makin banyak yang di running, tentunya waktu untuk melakukan simulasinya pun juga akan semakin panjang. Nah, di sini kita akan coba langsung saja untuk kita read untuk di bagian hasil simulasi-simulasinya. Seperti untuk salah satu contohnya adalah untuk di bagian flow result-nya. Flow result-nya kurang lebih sama seperti yang tadi ya, sama seperti yang di simulasi di awal tadi. Kurang lebih untuk filling time-nya di angka 1,7. Kurang lebih seperti itu. Kita tinggal oke aja seperti itu. Kemudian ini hasil simulasinya. Bisa terlihat di situ. Terus kemudian ini kayaknya nggak ada perbedaan. Mungkin kalau kita pengen coba cek selanjutnya adalah di cool analysis. Jadi kita bisa mengecek untuk sebaran panasnya dari si model ini. Kalau terlihat di situ, part cooling, kalau di sini adalah untuk part cooling time. Jadi kurang lebih di area-area si model ini, kurang lebih untuk cooling time-nya itu nggak terlalu berbeda dari si
dari masing-masing bagiannya. Karena kalau seandainya ini satuannya adalah second ya rekan-rekan sekalian. Kalau seandainya ada bagian yang warnanya itu terlalu jomplang seperti itu, berarti bagian tersebut lebih cepat dingin dibandingkan bagian yang lainnya. Itu menandakan bahwa coolingnya agak kurang maksimum, agak kurang maksimal. Jadi sebisa mungkin dari hasil analisa resultnya di sini, sebisa mungkin untuk warnanya itu selalu even atau sama seperti itu, biar hasil simulasinya atau hasil coolingnya itu lebih seragam seperti itu. Memang untuk di bagian runner warnanya merah ya karena juga ini kan runner, nanti akan dibuang seperti itu. Yang penting adalah di bodinya, kurang lebih seperti itu. Cooling average temperatur itu di sini juga ada informasinya. Kalau bisa pun juga di sini sebisa mungkin warnanya harus seragam karena nantinya menandakan bahwa dengan melakukan proses simulasi ini ketika nanti dieject kurang lebih nantinya si benda ini akan keluar dengan suhu kurang lebih di angka 67 derajat Celcius kurang lebih seperti itu. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah kita ingin ngecek ada atau tidaknya wrap di model di sini. Karena biasanya kalau terlihat di situ kalau memang si model ini secara pendinginannya merata, harusnya wrap-nya itu tidak terlalu besar. Toh juga tadi di awal secara model memang pasti akan ada penyusutan ya, karena namanya model plastik pasti ada penyusutan. Cuman penyusutannya itu kita pengen kontrol semaksimal mungkin. Dan benar di sini ada informasi penyusutan di angka 1,2 mm di area ujung dan juga di area ujung. Jadi nggak ada yang terlalu ekstrim, nggak ada yang terlalu nggak sampai dia itu sampai ngebengkok, ngebending atau mungkin sampai nge-twist itu enggak. Ini dia maksimum di bagian ujung-ujungnya aja dan kalau kita pengen coba kayak semacam analisa dia menyusutnya seperti itu. Penyusutannya kurang lebih penyusutannya terjadi seperti itu. Dan tentunya kita ada informasi juga untuk kita bisa melakukan proses report ya. Kita bisa melakukan untuk di soluble plastik di sini kita bisa mengeluarkan untuk informasi reportnya. Reportnya itu bisa semua yang ada di sini kita bisa keluarkan untuk reportnya berupa nantinya bisa dikeluarkan via summary and report. Kita bisa generate berupa Office dokumen atau PowerPoint. Contohnya untuk reportnya nanti yang akan keluar ada informasinya macam-macam seperti ini. Contohnya adalah untuk di informasi untuk modelnya di sini sebelah kiri nanti bisa dilihat di sini informasinya, size-nya XYZ-nya itu berapa, terus kemudian materialnya pakainya apa, melt temperatur dari material dan segala macamnya. Ini untuk flow-nya untuk tentunya juga ada informasi untuk clamping force-nya ya rekan-rekan sekalian. Di sumbu Z itu di clamping force-nya itu di angka kurang lebih sekitar 36 ton. Dan untuk melakukan proses analisa injeksi di sini, dia requirement injection-nya di angka kurang lebih sekitar 103 megapascal, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian cooling-nya, average part cooling dan segala macamnya itu bisa dilihat di sini juga, termasuk juga wrapping-nya untuk dari arah X, Y, dan juga Z direction-nya, kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah untuk total displacement dari si penyusutannya, kurang lebih seperti itu. Seperti itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk analisa injection plastik di sini. Dari sini ada yang pengen ditanyakan? Oke, itu ada informasi yang nanya. Ada yang nanya itu. Seberapa akurat soluble plastik dibandingkan aktualnya? Seberapa akurat soluble plastik dibandingkan dengan aktualnya? Pada dasarnya Pak, untuk simulasi di sini kan dia hanya prediksi ya Pak ya. Pada dasarnya semua software simulasi itu hanyalah prediksi. Dan sebagai informasi juga untuk material yang digunakan di SolidWorks ini kan material untuk dengan keakuratan 100% ya. Jadi material yang murni. Kembali lagi di SolidWorks bisa mengklaim untuk akurasinya bisa sampai di 90%. Cuman apakah nantinya 90% ini sama persis banget dengan real test-nya,
ya kita bisa membuktikan dan juga bisa melakukan proses assessment bersama-sama sih Pak. Secara SolidWorks sih klaim bisa sampai 90%, lebih seperti itu. Sebelah kiri adalah untuk informasi untuk si real test yang dilakukan SolidWorks, terus sebelah kanan adalah informasi untuk si simulasi dari soluble plastik, kurang lebih seperti ini. Ya, ini adalah untuk informasi perbandingan antara real test dan juga simulation test. Ada terdapat informasi ada untuk weight line, terus kemudian ada informasi juga untuk informasi ketika 50% itu flow-nya seperti apa. Dan ini juga ada informasi lagi perbandingan antara real world test dan juga virtual testnya, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika flow-nya itu di 20%, 50%, 90%, dan juga 100%. Kurang lebih seperti itu. Terus kembali lagi tadi kayaknya ada pertanyaan. Ketika ada air trap, pada dasarnya Pak, kalau untuk air trap itu memang dia ngeceknya adalah seberapa besar dan juga seberapa banyak sih Pak memang Pak. Kalau memang dia makin besar, ada informasinya di situ. Secara air trap, analisanya adalah dia pasti akan selalu ada. Cuman kalau tadi kan diinformasikan bahwa di situ ada air trap di situ ya. Kalau dilihat di bagian bawah situ kan ada air trap nih di sini. Biasanya kalau air trap di area-area tertentu seperti itu, biasanya kita menanggulanginya dengan memberikan informasi untuk ejector. Ada informasi untuk ejektornya di situ. Nah, biasanya dengan adanya ejektor di situ, air trap itu akan otomatis hilang sendiri, Pak. Secara simulasi dia nggak akan hilang, secara simulasi dia akan tetap muncul, tapi secara realnya nanti dia akan hilang karena memang kalau di situ ada informasi air trap, berarti kita bisa memberikan informasinya dia, entah itu dikasih ejektor atau mungkin dikasih pin dan lain sebagainya. Seperti itu sih Pak untuk menanggulanginya atau menanganinya, lebih seperti itu. Oke, sebentar, ada pertanyaan informasinya. Pada dasarnya Pak untuk informasi analisa plastik itu biasanya di SolidWorks itu dia menyediakan juga. Itu ada di help-nya SolidWorks, dia menyediakan untuk informasi handbook-nya. Handbook untuk perbandingan teori dan juga antara perbandingan teorinya dengan simulasinya, kurang lebih seperti itu. Ada informasi untuk di help-nya untuk di SolidWorks-nya, kurang lebih seperti itu. Baik, kalau gitu, oke, tadi pertanyaan terakhir. Dan sebelum menutup sesi webinar kali ini untuk SolidWorks plastik, saya akan informasikan saya ada informasi untuk feedback yang harus saya sampaikan. Ini titipan dari tim marketing kita. Jadi untuk rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti webinar kali ini, silahkan untuk mengisi feedback yang sudah kita persiapkan di alamat yang tertera di layar rekan-rekan sekalian. Untuk nantinya dari feedback itu setelah diisi nanti akan ditukar atau akan mendapatkan e-sertifikat dari webinar SolidWorks kali ini. Dan untuk informasi rekaman daripada webinar kali ini tentunya akan kita upload di kanal YouTube kita di Applicat Indonesia. Dan saya kira cukup sampai di sini saja. Dan terima kasih rekan-rekan sudah mengikuti webinar kali ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Saya Nugroho, mewakili dari segenap tim Applicat yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di webinar berikutnya.